kedua sisi antara debit dan kredit sudah benar. Nah, apabila punya kalian tidak balance, berarti kalian harus Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Syafitri di channel Radar Edukasi, berbagi wawasan, menambah pengetahuan. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Nah, bagi kalian yang sudah belajar akuntansi, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah jurnal umum. Sebelumnya, kita harus tahu dulu definisi dari jurnal umum. Nah, penjurnalan merupakan suatu kegiatan meringkas transaksi dengan tetap menjaga keseimbangan pada persamaan dasar akuntansi atau yang sering kita kenal dengan PDA. Nah, jadi dalam suatu kegiatan perjurnalan ini terjadi kegiatan meringkas transaksi. Artinya, kita harus meringkas transaksi tanpa menghilangkan intisari dari informasi tersebut secara periodik dan harus tetap menjaga keseimbangan pada PDA atau persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam penjurnalan itu terdapat dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, karena kita berbicara tentang perusahaan jasa, maka kita menggunakan jurnal umum. Nah, karena perusahaan jasa itu lazimnya menggunakan jurnal umum untuk meringkas transaksi. Kalau jurnal khusus itu biasanya digunakan oleh perusahaan dagang. Nah, selanjutnya, informasi apa saja yang perlu diringkas dalam kegiatan penjurnalan? Yang pertama ada tanggal transaksi, kemudian akun-akun yang terlibat, ada debit dan ada kredit, kemudian nilai rupiahnya, dan ada referensi, kemudian dikasih deskripsi singkat transaksi. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui ketentuan apa saja yang penting dalam kegiatan penjurnalan. Nah, di sini terdapat ada 3 ketentuan penting yang dilakukan dalam penjurnalan. Yang pertama, pencatatan urut waktu atau tanggal. Jadi, kegiatan penjurnalan itu harus dilakukan secara periodik. Misalkan dari tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, dan seterusnya. Tidak bisa dalam kegiatan penjurnalan itu dimulai dari tanggal 1, kemudian tanggal 5, terus balik lagi ke tanggal 3. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi harus secara periodik atau urut waktu. Nah, yang kemudian minimal melibatkan 2 akun. Jadi, dalam kegiatan transaksi itu harus melibatkan 2 akun atau lebih. Misalkan kita membeli peralatan secara tunai. Nah, maka di sini berarti kita melibatkan 2 akun, yaitu peralatan dan kas. Karena peralatan kita bertambah, sedangkan kas kita berkurang karena kita mengeluarkan kas untuk membeli peralatan tersebut. Bisa juga misalkan 3 akun. Misalkan membeli peralatan seharga 10 juta, 7 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar secara kredit. Nah, berarti di sini melibatkan 3 akun, yaitu peralatan kita bertambah, kemudian kas kita berkurang sebesar 7 juta, dan utang kita juga bertambah. Jadi melibatkan 3 akun. Dan ketentuan yang ketiga, dan ini yang paling penting, total nilai rupiah debit harus sama dengan total nilai rupiah kredit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dalam akuntansi itu harus balance. Debit harus sama dengan kredit. Apabila debit dan kredit tidak sama, nah pasti di situ terjadi kesalahan penulisan atau penjurnalan. Perlu diteliti kembali mungkin dari awal atau dari tengah, harus diteliti kembali. Nah, kali ini langsung saja kita praktikkan bagaimana cara membuat jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, di sini saya memiliki contoh perusahaan jasa reparasi dengan nama Abdullah Jaya Makmur. Nah, selama bulan Februari, Abdullah Jaya Makmur memiliki transaksi sebagai berikut. Kita mulai dari tanggal 1 Februari. Pada tanggal 1 Februari, Tuan Abdullah menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah menulis tanggalnya terlebih dahulu, 1 Februari. Kemudian kita tulis nama akunnya. Nah, nama akun yang terlibat pada transaksi tanggal 1 Februari adalah Tuan Abdullah menyetor uang tunai 10 juta. Jadi, kas perusahaan bertambah.
kas bertambah sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Karena kas ini termasuk dalam akun harta atau aktiva. Nah, ketika harta bertambah sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian selain kas, juga modal perusahaan bertambah. Karena 10 juta digunakan sebagai modal awal pertama perusahaan, sehingga modal perusahaan bertambah sebesar 10 juta. Nah, modal di sini bertambah sebelah kredit. Ingat, ketika modal bertambah sebelah kredit. Jadi, pada tanggal 1 Februari, kas perusahaan bertambah sebelah debit dan modal bertambah sebelah kredit sebesar 10 juta. Nah, ingat, dalam penulisan akun kredit, penulisannya tidak boleh sejajar dengan akun debit, tetapi harus menjorok agak ke dalam seperti ini. Nah, penulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke tanggal 2 Februari. Pada tanggal 2 Februari, perusahaan membayar uang tunai Rp600.000 untuk sewa kantor selama 1 bulan. Nah, maka akun-akun yang terlibat adalah beban sewa, kemudian kas. Karena ketika perusahaan membayar uang tunai untuk sewa kantor, berarti beban sewa kita bertambah. Namun ketika kita membayar, berarti kas kita berkurang karena pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, ini sebesar 600.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 3 Februari. Pada tanggal 3 Februari, perusahaan membeli bahan-bahan habis pakai ke toko apel sejumlah 340.000 secara kredit. Nah, bahan habis pakai berarti sering kita kenal dengan nama perlengkapan. Nah, bukan peralatan ya. Kalau peralatan itu bukan bahan habis pakai, tapi misalkan peralatan itu seperti komputer, seperti mesin-mesin. Nah, itu kalau perlengkapan itu bahan habis pakai. Misalkan nih, dalam reparasi motor berarti ada oli. Nah, kemudian selain perlengkapan, karena tanggal 3 membeli secara kredit, maka yang bertambah adalah utang kita, bukan kas kita, karena kita membeli secara kredit, jadi kita belum mengeluarkan kas. Nah, ketika utang bertambah, ingat, utang bertambah di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit dan perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 340.000. Kemudian pada tanggal 4 Februari, perusahaan menerima pembayaran tunai dari penyediaan jasa berupa data keuangan sebesar 1.650.000. Berarti transaksinya adalah kas. Karena kita menerima pendapatan, berarti kas kita bertambah dan pendapatan kita juga bertambah. Ingat, kas bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 1.650.000. Nah, seperti ini. Lanjut pada tanggal 5 Februari. Pada tanggal 5 Februari, perusahaan membeli tunai bahan habis pakai ke toko anggur sejumlah Rp150.000. Nah, bahan habis pakai berarti perlengkapan. Karena membelinya secara tunai berarti yang berkurang adalah kas kita sebesar Rp150.000.
Oke, begini ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 6 Februari. Pada tanggal 6 Februari, ini langsung kita ke tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari. Pada tanggal 15 Februari, perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar 825.000. Nah, kita memperoleh pinjaman berarti kas kita bertambah dong, kas kita bertambah dan utang kita juga bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit, sedangkan kas bertambah di sebelah debit sebesar 825.000. Ini. Kemudian kita lanjut pada tanggal 16 Februari. Pada tanggal 16 Februari, penerimaan tunai dari penyediaan jasa kursus akuntansi SMU sebesar Rp1.485.000. Nah, jadi kita mendapatkan pendapatan sehingga kas kita menjadi bertambah. Selain kas kita, pendapatan kita juga bertambah sebesar Rp1.485.000. Jadi pada tanggal 16 Februari, karena kita menerima pendapatan secara tunai sehingga ada kas yang masuk, jadi kas bertambah sebelah debit dan pendapatan kita juga bertambah ketika pendapatan bertambah sebelah kredit sebesar Rp1.485.000. Kemudian kita lanjut pada tanggal 17 Februari. Pada tanggal 17 Februari, perusahaan membayar tunai upah karyawan sebesar Rp660.000. Nah, membayar tunai berarti kas kita berkurang. Nah, yang bertambah apa? Untuk membayar gaji, berarti yang bertambah adalah beban gaji. Sedangkan kas kita berkurang sebesar Rp660.000. Nah, seperti ini. Kita lanjut pada tanggal 18 Februari. Pada tanggal 18 Februari, perusahaan telah memberikan jasa kursus akuntansi pengantar selama 1 minggu dan mendapatkan Rp2 juta yang pembayaran dilakukan di kemudian hari oleh klien. Nah, pada kasus tanggal 18 ini, kita seharusnya menerima pendapatan, tetapi pendapatan itu belum dibayarkan oleh pelanggan, tapi dibayarkan di kemudian hari. Jadi kita memiliki piutang. Nah, jadi bukan kas kita yang bertambah, tapi piutang kita bertambah. Nah, karena piutang itu termasuk dalam akun harta atau aktiva, sehingga ketika piutang bertambah berarti di sebelah debit. Nah, akun lawannya yaitu pendapatan, karena pada tanggal 18 Februari ini kita menerima pendapatan, tapi pendapatannya belum kita terima, sehingga yang bertambah adalah akun piutang dan pendapatan sebesar Rp2 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut pada tanggal 19 Februari. Pada tanggal 19 Februari, Tuan Abdullah mengambil uang tunai perusahaan sebesar Rp247.500 untuk kepentingan pribadinya. Jadi, ketika pengambilan uang pribadi, sehingga muncul akun private di sini, atau pribadi bolehlah ditulis, tapi biasanya kita menggunakan istilah private, artinya penarikan pribadi atau pengambilan pribadi. Nah, karena private ini bertambah di sebelah
debit. Rival bertambah di sebelah debit. Nah, ketika uang perusahaan kita ambil, berarti kas kita, maksudnya kas perusahaan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar 247.500. Seperti ini. Kemudian kita lanjut pada tanggal 20 Februari. Pada tanggal 20 Februari, Tuan Abdullah menyetor uang tunai ke perusahaan sebesar 5 juta. Nah, menyetor uang tunai ke perusahaan berarti kas perusahaan bertambah dong. Nah, selain kas perusahaan bertambah, juga modal perusahaan bertambah. Karena menyetor uang tunai ke perusahaan berarti kas bertambah dan modal bertambah. Nah, ingat ya, ketika modal bertambah berada di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita lanjut pada tanggal 21 Februari. Pada tanggal 21 Februari, perusahaan membeli komputer secara kredit seharga 7 juta rupiah. Nah, komputer di sini, ingat komputer berarti masuk dalam akun peralatan. Karena komputer di sini bukan bahan habis pakai sebagaimana oli, tidak habis pakai, tapi mengalami penyusutan atau yang biasanya dalam akuntansi dikenal dengan istilah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti itu. Jadi komputer masuk dalam peralatan masuk dalam akun harta atau aktiva, sehingga ketika bertambah berarti di sebelah debit. Dan akun lawannya adalah karena membeli secara kredit, maka yang bertambah adalah utang kita, bukan kas kita berkurang karena kita belum membayar, belum mengeluarkan kas, sehingga yang bertambah adalah utang kita sebelah kredit. Ingat, utang bertambah di sebelah kredit sebesar 7 juta. Nah, kemudian langsung kita lanjut pada tanggal 22 Februari. 22 Februari, perusahaan melunasi utang pembelian bahan habis pakai di toko Apple sebesar Rp340.000. Nah, jadi pada tanggal 22 Februari ini, perusahaan mengeluarkan kasnya untuk membayar hutang, sehingga utang kita menjadi berkurang karena kita sudah membayarnya. Jadi utang kita berkurang, tapi kas kita juga berkurang sebesar Rp340.000. Seperti ini. Kemudian kita lanjut pada tanggal 23 Februari. Pada tanggal 23 Februari, perusahaan melunasi pinjaman bank sebesar Rp825.000. Nah, ini sebagaimana pada tanggal 22 Februari, utang kita juga berkurang. Karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang, berarti kas kita juga berkurang. Jadi kas kita berkurang, tapi utang kita juga berkurang sebesar Rp825.000. Seperti ini. Kita lanjut pada tanggal 24 Februari. Pada tanggal 24 Februari, perusahaan menerima sebagian pelunasan atas jasa kursus yang telah diberikan sebesar Rp1.500.000. Jadi, kita menerima piutang. Kita menerima piutang sehingga kas kita menjadi bertambah, tapi piutang kita berkurang. Karena sudah dibayar, maka piutang kita berkurang, tapi kas kita bertambah sebesar Rp1.500.000.
Paham ya? Kemudian saya lanjut pada tanggal 25 Februari. Pada tanggal 25 Februari dibayar biaya listrik atau beban listrik sebesar 150.000. Nah, kita membayar beban listrik, jadi kas kita berkurang. Yang bertambah adalah beban listrik. Nih ya, jadi yang bertambah adalah beban kita karena kita membayarnya untuk beban, sedangkan kas kita berkurang karena kita. Nah, sebesar 150.000. Nah, selesai. Ini. Nah, jangan lupa kita jumlahkan baik sisi debit maupun sisi kreditnya. Nah, ingat, dalam akuntansi antara debit dan kredit harus balance. Jadi apabila ini tidak balance berarti terjadi kesalahan pencatatan. Nah, kita coba jumlahkan. Nah, sisi debitnya berjumlah 32.772.500. Nah, apakah di sisi kreditnya juga sama? Nah, ternyata sudah sama ya teman-teman. Ini berarti sudah balance sehingga kedua sisi antara debit dan kredit sudah benar. Nah, apabila punya kalian tidak balance, berarti kalian harus meneliti kembali. Karena bisa jadi kalian salah menulis. Misalkan nih kurang 01. Nah, kurang 01 pun itu menjadi permasalahan di penjumlahannya ini. Nanti selisihnya bisa jadi tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi harus teliti banget nih dalam menulis antara debit dan kreditnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.